teman-teman. Nah, sebelum kita memulai tentunya belajar bareng di sore hari ini, teman-teman silahkan nih untuk mengisi link absensi terlebih dahulu ya, yang sudah sahabat Lumi sharekan di kolom chat. Nah, tidak hanya di kawasan Zoom, kita juga live nih teman-teman semuanya di kawasan YouTube Live. Teman-teman silakan yang baru join, welcome ya teman-teman. Dan silakan untuk mengisi link absensi terlebih dahulu juga di kolom deskripsi. Nah, teman-teman juga silahkan, karena dari banyak banget benefit yang teman-teman bakalan dapetin gitu ya. Salah satunya teman-teman, ketika teman-teman mengisi link absen, benefitnya teman-teman berkesempatan nih untuk mendapatkan kupon atau mini studio yang nanti akan diundi setiap minggunya teman-teman. Dan tentunya teman-teman dapat materi webinarnya juga. Dan tentunya teman-teman silahkan untuk bergabung ke Facebook grupnya Lumo People, karena nanti untuk mengetahui setiap minggunya siapa sih gitu ya pemenang undian setiap minggunya. Dan tentunya nggak hanya itu aja teman-teman. Kita akan menyediakan asisten bisnis selama 24 jam ya. Dan juga nggak hanya asisten bisnis 24 jam, teman-teman juga bakalan di mentoring gitu ya selama 24 jam juga. Jadi pastiin teman-teman silahkan untuk mengisi link absensi terlebih dahulu ya. Nah, ada satu info menarik lagi nih teman-teman semuanya. Silahkan nih, teman-teman mau dong merasakan experience gitu ya dari platform terbaru dari Lumo Shop ya. Itu namanya adalah Lighthouse teman-teman, di mana nanti pencatatan keuangan teman-teman lebih mendetail. Nah, sama gitu ya, terkait pembelajaran kita atau belajar kita di sore hari ini, kita akan sama-sama membahas mengenai hal-hal yang perlu kita lakukan terkait keuangan, mengelola keuangan, manajemen keuangannya seperti apa. Nah, ini gitu ya, berkesinambungan banget dengan satu aplikasi ini gitu ya. Jadi teman-teman silahkan untuk jadi yang pertama dapetin gitu ya experience dari platform terbaru ini teman-teman. Nanti linknya nanti sahabat Lumi bakalan share di grup chat gitu ya. Sorry, di kolom chat gitu teman-teman semuanya ya. Oke, di sini siapa nih yang udah mengisi link absen? Boleh banget dong untuk kemudian di-sharing sama Lumi gitu ya. Oke. Nah, teman-teman semuanya, di sore hari ini kita akan bahas nih terkait hal-hal yang menarik banget ya. Tentunya adalah bagaimana caranya kita setting nih financial goal kita gitu ya. Di mana nanti akan ada satu pemateri gitu ya. Ini ada namanya Kak Cynthia Kesuma gitu ya. Kita akan coba spill ya terkait background-nya beliau. Nah, Cynthia ini adalah seorang investment dan juga konsultansi ini teman-teman. Ada seorang konsultan juga. Kemudian beliau adalah investment enthusiast dan founder dari Duit Academy teman-teman, dan public speaking mentor juga. Kemudian di sini experience-nya banyak banget juga teman-teman. Ya, salah satunya ada investment and consulting ya, analyze full time at Angin Angel Investment Network Indonesia di 2021 teman-teman. Wah, luar biasa ya. Kemudian beliau juga ada di kawasan BRI Ventures gitu ya, masih di 2021 Investment Analyst Intern. Wah, luar biasa banget ya, terkait manajemen keuangannya juga sudah ternyata jam terbangnya banyak banget. Tentunya nanti kita akan belajar bareng dengan Kak Cynthia gitu ya. Kemudian beliau juga seorang financial analyst CFA gitu, public speaker juga dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Kalau dirunutin satu-satu, wah kayaknya sejam nggak bakalan cukup gitu ya teman-teman ya. Jadi pastiin nih teman-teman tentunya nanti pengen dong PDF materinya dari Kak Cynthia gitu ya. Tentunya teman-teman silahkan untuk mengisi link absensi terlebih dahulu gitu ya. Jadi nanti teman-teman tidak hanya mendapatkan kesempatan kupon atau mini studio, teman-teman juga bakalan dapetin materi webinarnya terkait bagaimana caranya kita manajemen keuangan kita gitu ya. Dan juga teman-teman silahkan nih untuk kemudian teman-teman melihat atau bergabung ke Facebook grupnya kita gitu, karena nanti ada banyak banget hal-hal yang perlu teman-teman lakukan dan juga bisa teman-teman diskusikan gitu ya. Seperti itu. Oke, di sini apakah Kak Cynthia sudah bergabung dengan kita?
Halo Halo, Kak halo. Cynthia. Halo, Hai selamat sore. Halo, Kak. halo. Ya, apa kabar Kak Cynthia? Aduh, cerah banget ya. Baik-baik, terima kasih. Apa kabarnya, Mbak Intan? Alhamdulillah, aku sehat nih Kak. Kakak juga mudah-mudahan sehat ya Kak Cynthia ya. Yes, oke. Oke. Nah, tanpa perlu berpanjang kali lebar lagi mungkin Kak ya. Boleh kita langsung aja untuk sharing-sharing nih terkait financial goal yang akan Kak Cynthia sampaikan. Oke, teman-teman semuanya di kawasan Yap. YouTube, kemudian di kawasan Zoom juga, yuk kita sama-sama pantengin gitu ya terkait Yes. informasi belajar bareng di sore hari ini. Silahkan Kak Cynthia. Yes, aku minta tolong ini ya untuk dioperate PPT-nya Oke, siap. langsung. Oke, sebentar. Sebelumnya thank you untuk teman-teman udah join di sore hari ini, hari Minggu ya, pasti capek banget, apalagi yang udah kerja, yang punya usaha dan lain-lain. Oke, ini slides yang udah terlihat semua, hopefully. Dan kalau misalnya tiba-tiba jaringan aku tidak terdengar atau terputus-putus, langsung kabarin aja ya di kolom chat atau mungkin buka mic aja nih ya. Karena ini kan lumayan kecil juga nih kelasnya, jadi kita mungkin Ya. bisa interaksi satu sama lain. Oh, udah ada yang on cam, oke. Oke, Thank you, betul thank banget you. ya Kak Cynthia. Nanti kalau misalkan ada hal-hal yang mau ditanyakan juga silahkan ya untuk diketikkan di kolom chat, kita diskusi bareng nih sama Kak Cynthia. Silahkan Kak Cynthia. Betul. Oke, mungkin bisa uh, kita mulai ya dari pertanyaan kabar. Semoga teman-teman baik semua dan nggak ada yang COVID. Dan kalau misalnya COVID pun, semoga cepat sembuh. Kemudian kita masuk aja langsung ke perkenalan singkat kali ya. Ya, thank you Tio. Next-nya, Oke. Oke, lagi nge-lag nih ya. Nah, aku mau tanya teman-teman dulu nih ya. Dari teman-teman semua di sini, penasaran sih pengetahuan teman-teman itu dan confident teman-teman mengenai keuangan itu seberapa tinggi sih dari 0 sampai 10. Mungkin tulis nih di kolom chat biar aku dapat gambaran kira-kira teman-teman menguasai apa sih tentang topik keuangan. Ini keuangan macam-macam ya, personal, keuangan bisnis, dan lain-lain gitu. Nah, mungkin sembari aku nunggu teman-teman, oke ada yang tujuh ya, wah 7 udah jago nih, kayaknya udah bisa join aku nih sebagai pemateri berdua kita. Kebanyakan konsumtif. Oke, got it, got it. Oke, next-nya. Mungkin kalau yang lain mau drop nomor juga, boleh juga nih ya. Nah, ini sedikit challenge, siapa tahu ada yang mau ikutan gitu ya, before level hafal pengetahuan teman-teman nih, sebelum sama sesudah mengikuti webinar yang diadakan sama workshop Lumo Shop tuh, seberapa sih bedanya? Mungkin awalnya 7, oh tiba-tiba nanti Tio pas kelar jadi 9 gitu ya. Kalau 10 mungkin confident banget nih ya, karena kan terus ada ruang untuk belajar. Nah, next-nya, kita masuk aja langsung ke sedikit perkenalan lagi. Aku Cynthia, panggilannya boleh Cynthia, Tia. Dan aku sendiri tadi yang seperti dijelaskan, aku memang backgroundnya finance and banking. Dulu aku lebih aktif di public investment, jadi aku memang investasi di saham, baik dalam pengajaran, dan aku sendiri pun adalah sendirinya investor pribadi. Dan kemudian aku mulai tertarik untuk investasi di dunia startup, tapi memang belum kekumpul nih uangnya. Jadi sebelum jadi investor, angel investor, aku lebih banyak menganalisis dulu. Jadi membantu memang perusahaan-perusahaan yang memiliki dana untuk investasi ke startup, SMI, UMKM segala macam untuk mengambil keputusan nih tipe bisnis apa sih sebenarnya yang bagus atau tipe bisnis apa sih yang atau sektor apa sih yang sedang trending dan lain-lain. Nah, di situ aku awalnya masuk di 2019 sebagai startup consultant dan di 2021 aku masuk di BRI Ventures. Jadi dia memang venture capital dari Bank BRI ya. Bank BUMN. Dan hari ini dan sampai sekarang aku masih jadi investment analyst di Angin Angel Investment Network Indonesia. Jadi kalau teman-teman yang ngerasa nih, oh bisnisnya udah ke arah yang hyper growth, kami sangat terbuka banget untuk menyeleksi bisnis-bisnis teman-teman. Jadi ketika ada yang cocok, bisa nih siapa tahu kami hubungkan dengan investor network kami. Kurang lebih seperti itu aja, singkat. Kita langsung aja nih lanjut ya. Semoga teman-teman juga pada excited dengan materi hari ini.
Aku akan mulai dengan satu quotes gitu ya. Berjalan di terowongan yang gelap itu sama seperti kamu yang menjalani hidup tanpa tujuan keuangan. Jadi benar-benar kalian melakukan apapun, effort apapun, tapi kalau misalnya nggak tahu nih end goals-nya kemana, akan sia-sia gitu. Karena kita ambil kanan, ya udah jalan aja, tapi nggak ada yang jelas nih, nggak ada strategi yang jelas, planning yang jelas, mau mencapai apa. Nah, di sini makanya penting banget kenapa kita setting financial goals, baik untuk personal kita, individual, ataupun untuk setting financial goals untuk bisnis kita sendiri. Nah, next-nya. Oke, jadi aku langsung agak mulai ngajak berpikir gitu ya. Jadi ini ada satu karakter, namanya Han Ji Plung, plesetannya Han Ji Pyong, kalau yang nonton startup drama Korea. Nah, Han Ji Plung ini nih dia punya bisnis restoran vegetarian. Dan kebetulan si Han Ji Plung ini udah bisnisnya beroperasi selama 2 tahun dan sudah memiliki 2 cabang. Udah oke lah ya. Dan ternyata dengan omset atau gross revenue yang diterima, dia itu berhasil mempertahankan bisnisnya untuk beberapa tahun ke depan. Nah, ketika kita ngomongin setting financial goals untuk si Han Ji Plung ini, untuk bisnisnya, sebenarnya Han Ji Plung ini tuh bisa punya 2 skema nih. Pertama, sebenarnya kan karena dia bilang bisnisnya ini profitable, dia bisa jalanin berapa tahun ke depan dan tetap survive. Berarti case yang A ya, dia tetap lanjut 2 cabang, dia tetap mempekerjakan jumlah karyawan yang sama, dan lain-lain. Tapi pertumbuhannya stagnan nih, pertumbuhannya misalnya growth-nya, pendapatannya nambahnya 5% setiap tahun. Nah, tapi sebenarnya Han Ji Plung ini, dia punya skema lain, yaitu untuk memperluas market share. Jadi nggak hanya fokus ke 2 cabang, tapi mulai memikirkan gimana caranya untuk buka cabang, let's say 10 cabang dalam 5 bulan ke depan. Nah, di sini tujuannya apa? Tujuannya tidak hanya untuk memiliki atau mendapatkan pertumbuhan bisnis yang 5% tadi, tapi kita melihat pertumbuhan yang lebih tinggi lagi nih, yaitu misalnya 10 bahkan sampai 20% pertumbuhan revenue per tahunnya, atau bahkan lebih gitu ya. Nah, tapi ini akan balik lagi ke Han Ji Plung. Han Ji Plung ini adalah karakter yang, dia mungkin lebih ke survivability aja nih. Dia nggak melihat bisnisnya sebagai suatu yang utama. Atau dia memang udah nyaman dengan posisi dia sekarang, dan ya udah, akhirnya dia pun memilih yang A. Berbeda nih sama yang satunya lagi, yang di case yang B, dia ini nggak mau segitu-segitu aja. Dia mulai mencari jalan yang lain, dan akhirnya pengen growth-nya atau pertumbuhannya itu double digit. Dan itu masuknya ke skema yang B. Nah, next-nya, intinya ketika misalnya kita pengen satu setting goals, abis kita udah bisa setting goals tersebut, kita baru lanjutin. Nah, let's say kita mau yang A, baru nih kita breakdown lagi. Strategi kita monetisasinya gimana, kemudian apa. Akan berbeda ya nanti ketika kita pilih goals-nya itu yang growth, yang pertumbuhan yang sedang-sedang aja, sama pertumbuhan yang sangat hyper, yang sangat besar. Nah, di sini strategi yang harus kita ambil setidaknya itu melewati 3 ini ya. Pertama, mau kalian udah punya bisnis atau misalnya masih berbentuk ide aja, ideation, paling penting adalah kita menentukan dulu nih, gimana sih cara kita mendapatkan pemasukan. Nah, nama kerennya itu adalah mendapatkan pemasukan dari target pasar kita, disebutnya strategi monetisasi. Nah, tapi nggak stop sampai situ doang dong. Kalau kita cuma hanya melihat pemasukan, kita juga harus ngelihat pengeluaran. Karena ketika kita deliver jasa atau deliver bikin suatu produk, pasti ada biaya yang dikeluarkan. Nah, disitulah kita harus mulai membuka pikiran untuk bisa menghitung nih arus kas kita, kas masuk, kas keluar, posisi keuangan, hutang piutang, laba rugi, dan lain-lain. Nah, ini akan berhubungan semuanya sama kemampuan kita untuk memanage kita punya keuangan, dan sedikit akuntan ya, mungkin terdengar boring, aduh accounting susah banget. Enggak, karena sekarang udah banyak software juga ya, dan kalian sebenarnya juga bisa outsourcing. Nah, yang terakhir baru kalau kita udah ngerti semuanya,
Terus kita ngelihat, oh ternyata bisnis kita profit nih, ada marginnya, ada surplusnya. Revenue lebih besar dibandingkan expense. Nah, kita lihat apakah untuk sesuai dengan skema tujuan kita ke depan, kita perlu pendanaan yang lebih enggak? Nah, tapi pendanaan ini pun bisa dua. Apakah kita mau menggunakan arus kas tadi yang kelebihan, berarti itu pendanaan internal, atau kurang nih, berarti kita butuh pendanaan eksternal. Nah, ini adalah akan berhubungan ngomongnya dengan strategi pendanaan. Nah, ini kita akan bahas satu-satu ya, jadi nggak apa-apa, nggak akan ketinggalan. Next-nya boleh kita mulai dulu dari si strategi monetisasi. Ini yang tadi kan sama dengan apa aja sih sumber pendapatan usaha yang bisa dieksplor. Nah, jenisnya macam-macam nih. Next. Mungkin teman-teman pasti udah banyak tahu nih ya. Mungkin aku simplify aja. Oke, kita tunggu slide-nya berganti. Oke, mungkin agak sedikit nge-lag ya. Cuma teman-teman udah tahu juga, kalau misalnya untuk strategi-strategi monetisasi, ini tuh akan sangat dipengaruhi oleh 3 faktor. Teman-teman harus tahu dulu, sebenarnya tipe target pasar atau tipe pelanggan yang teman-teman atau bisnisnya itu ingin raup, itu yang mana sih? Akan berbeda banget nih kalau misalnya yang retail dan juga yang B2B, yang sifatnya korporat. Kalau kita langsung menjual barang ke individual atau retail B2C, itu bahasa kerennya B2C kan, business to consumer, itu kan akan lebih ke individu. Kita harus mengenal seperti apa sih consumer behavior mereka, dan bahkan kadang kita juga harus ikutan nih untuk mengobservasi. Jadi kita ikut dari pagi sampai malam, mereka tuh sehari-harinya kegiatannya apa sih, sehingga kita tahu, oh ternyata yang dia butuhkan itu adalah produk yang seperti ini. Oh ternyata yang si A butuhkan itu adalah service yang seperti ini. Tapi kalau B2B, kita harus tahu nih, oh game plan-nya beda. Karena kalau kita mendekatiin perusahaan, tentunya kan perusahaan ini tuh mereka punya birokrasi, terutama perusahaan yang gede. Nah, itu kita harus berarti sediain kontrak, terus kita harus tahu ketika kita mau approach, kita udah dari jauh-jauh hari, dan lain-lain. Tapi kan kita punya explore lagi nih, oh mungkin ada bisnis yang kita nggak harus yang bisnis yang gede dulu nih. Kita coba dulu deh dari yang bisnis menengah ataupun bisnis yang lebih kecil. Nah, di situ kita baru set gitu, karena akan berbeda ya strategi. Kedua, abis kita udah tahu, oke, kita udah tahu nih susah banget kan untuk mendapatkan klien bisnis atau B2B korporat. Gimana caranya kemudian kita mempertahankan mereka? Entah kita perketat after sales kita misalnya coba lihat sebenarnya apa sih nilai yang masih kurang di pasar. Misalnya, oh udah rame nih si kompetitor ya, ini akan berkaitan sama faktor ketiga, oh kompetitor yang lain nih nilainya atau fiturnya nih si A, B, C doang, tapi sebenarnya yang lebih konsumen butuhkan itu adalah fitur yang D atau fitur yang E, yang sebenarnya belum kelihatan, tapi karena kita terus R&D, kita terus komunikasi dengan konsumen atau pelanggan kita jadi tahu, oh itu ya. Dan yang terakhir tipe produk nih, setiap sektor, industri, atau vertikal itu akan berbeda-beda banget monetisasinya. Dan ini bisa kita adopsi gitu ya. Kalau misalnya di luar negeri udah ada yang sukses, kita bisa adopsi. Atau kalau di Indonesia yang udah ada, yang lebih mature, yang udah lebih udah lebih duluan, yang udah lebih sukses duluan, kita bisa ikutin dulu yang lebih yang udah work tuh yang mana sih, atau at the same time kita juga bisa ambil learning, oh yang gagal tuh yang seperti ini Leo, jadi kita jangan ikutin yang gagal. Nah ini sekilas strategi-strateginya. Nah kita baru buka di next slide. Jadi berdasarkan secara general aja ya gitu, tipe-tipe strategi monetisasi itu apa sih? Paling gampang ya, dimanapun F&B itu paling sering misalnya jualan produk, berarti kita ambil margin dari penjualan kita. Entah kita misalnya ambil dari suppliernya itu langsung dari manufacturer-nya, atau kita ambil justru dari distributornya, atau bahkan kita ambilnya dari retailer, tergantung tuh, dan marginnya akan berbeda-beda. Kemudian yang kedua, kita bisa juga jualan produk dengan yang margin yang kita ambil, tapi kita bikin bundling. Apa sih tujuannya? Kalau kita udah ngomongin pendapatan,
yang akan meningkatkan pendapatan kan dua ya, entah kita naikin harganya atau kita perbesar volumenya. Nah, di sini dengan kita misalnya strategi monetisasinya kita bundling, kita sedang meningkatkan nih si volume penjualan tadi. Kita berharap bahwa nilai transaksi per individu, per orang itu akan meningkat. Bahasa kerennya average order value atau average transaction value. Atau yang makin lagi ngehits banget nih, kalau investor sekarang tuh suka nanya nih sama pebisnis, ini kalau misalnya kalian jualan produk, itu one off doang dong sekali. Jadi begitu si customer-nya, kan konsumennya beli, udah nggak ada relation yang mengharuskan dia untuk bertahan sama si perusahaannya itu selama jangka waktu tertentu. Tapi kalau misalnya kita sediakan berlangganan, awalnya misalnya orang cuma beli jus sekali, tapi sekarang kita bikin jusnya ini sebulan nih, oh berarti mereka akan terikat sama kita dan kita pun secure pendapatan selama sebulan. Nah, itu adalah prosnya dari berlangganan atau subscription. Yang terakhir jasa ya, jasa ini mulai banyak nih, entah jasa potong rambut, terus marketplace, segala macam, ini sangat-sangat luas. Nanti kalau teman-teman ada yang mau tanya tentang jasa yang teman-teman punya, boleh juga. Oke, next-nya. Nah, ketika kita udah tahu monetisasi, uangnya udah ada nih. Nah, itu kan kas masuk. Sekarang kita ngomongin kas keluarnya. Nah, kas keluarnya ini apa aja sih biayanya? Nah, mungkin teman-teman pusing kan, kadang-kadang seharian, oh ada biaya A, biaya B, biaya C. Nah, sebenarnya biaya-biaya yang terpecah-pecah ini, mereka itu bisa dikelompokin nih untuk mempermudah kita nanti nggak hanya sekarang untuk dianalisis, tapi untuk kedepannya kita melakukan budgeting, untuk alokasi, segala macam. Nah, next-nya, paling gampang, paling mudah, kita bagi dua. Yang satu yang kiri biaya tetap, kanan biaya variabel. Aku yang kiri dulu nih, yang A ya, biaya tetap. Sesuai sama namanya ya, namanya tetap. Biaya tetap ini tidak akan meningkat ketika unit penjualannya bertambah. Sama, contoh apa? Listrik. Jadi misalnya aku dulu itu sempat bantuin, aku terjun langsung di daerah Kuningan, bukan Kuningan Jakarta ya, tapi Kuningan Jawa Barat, bantuin satu produk UMKM, cucur, kue cucur. Aku rebranding jadi bola cucur. Nah, di sini si kue cucur ini tentunya kita kan, aku tanya sama si ibunya, Bu, ibu tahu nggak sih pendapatan ibu berapa? Dia tahu. Tapi ketika aku tanya, Bu, kalau misalnya pengeluaran satu cucur tuh berapa? Dia nggak tahu. Karena kan kalau misal ngomongin kue cucur, dia beli berasnya itu misalnya 1 kilo. Dia kadang-kadang lupa nih, kadang 1 kilo ini dipakai buat makan sendiri, kadang dipakai untuk bisnis, yaitu bikin kue cucur jualan. Sampai-sampai dia ngebingung, listrik nggak dihitung. Terus dia ada asisten kakaknya untuk bantuin bikin bola cucurnya, ngegoreng segala macam, itu juga nggak dihitung. Nah, ini nih yang suka banyak masalahnya. Nah, akhirnya yang aku lakukan adalah aku coba nih sehari-hari sekalian perhatikan dan sekalian, atau aku tinggal sama dia juga ya, kebetulan di rumah dia, aku perhatiin sebenarnya apa aja sih pengeluaran dia sehari-hari. Nah, terus kemudian aku kelompokkan nih. Oke, ternyata kalau misalnya dia butuh listrik sama air. Nah, kalau misalnya listrik kan dia bayar bulanan. Oke, bulanan seberapa? Mau 51 cucur, tetap pakai satu lampu yang sama kan? Berarti watt listriknya sama. Kecuali dia harus bikin tiba-tiba 1.000 cucur nih. Ternyata satu ruangan nggak cukup. Dia butuh ruangan ruko lain yang dimana membutuhkan listrik atau lampu baru. Nah, itu baru biaya listriknya nambah. Nah, kedua, sewa bangunan ya, ruko, segala macam. Biasanya ruko ya sekarang, atau yang lebih kerennya lagi, kalau untuk perusahaan F&B gitu ya, sekarang jualan makanannya itu mereka nggak bikin kitchen sendiri, tapi mereka taruh di cloud kitchen. Nah, seperti itu. Ketiga, misalnya kalau ngomongin tentang spaghetti atau bikin mie, itu kan kita kalau misalnya bikinnya harus dipotong nih pakai alat. Nah, mesin itu juga jadi biaya, tapi kan kita belinya di awal nih sekali. Kemudian kita harus hitung bukan biaya awalnya aja, tapi lebih ke biaya pengurangan nilai. Nah, kita asumsikan, oke,
kalau mesin ini tuh akan rusak mungkin 5 tahun ke depan nih. Oh, berarti kalau kita bagi 60 bulan, per bulan pengeluaran mesinnya ini tuh adalah sekian. Nah, ini ada sedikit akuntingnya ya, mungkin pusing nanti kalau teman-teman mau nanya lagi atau mau lebih explore, boleh di Q&A. Dan lain-lain nih ya. Nah, terus yang bawah kita contohin. Selain yang aku udah ngomongin listrik, terus biaya rent, sewa tempat, lain-lain. Yang paling penting juga nih ya, salah satunya apalagi teman-teman pasti udah tahu di Lumo Shop juga, udah mulai ke arah online. Apalagi COVID, semua orang kalau offline aja ada yang kurang nih. Harus dibantu distribusinya, pemasarannya, dan lain-lain. Nah, yang paling sering orang-orang salah itu adalah tentang gaji. Gaji itu masuknya biaya tetap, terutama untuk karyawan-karyawan utama yang memang dia kerjanya bulanan gitu. Dan lain-lain ya. Terus yang terakhir juga yang paling penting adalah apalagi kalau online, pengemasan, misalnya packaging plastik, biaya kirim ongkir segala macam itu juga dimasukkan. Nah, selain itu, kalau yang aku bilang yang kanannya variabel sekarang, nah ini kebalikannya nih. Biaya variabel ini adalah tipe-tipe biaya yang akan meningkat seiring dengan pertambahan unit. Misal, aku bikin bola cucur. Untuk bikin bola cucur kedua, bola cucur ke 100, dan seterusnya, biaya bahan pangannya kan semakin meningkat ya. Berarti biaya berasnya makin mahal. Terus biaya tepung, biaya minyak gorengnya, segala macam. Nah, ini perlu untuk di satu-satu kita hitung. Nah, kalau yang bawah, nah ini contohnya ada juga tenaga kerja, tapi tenaga kerjanya yang lebih ke freelancer segala macam, yang memang bukan karyawan utama. Misalnya kemarin kalau di case yang aku, si ibunya ini tuh bikin kue cucur dibantu sama satu asistennya. Nah, asistennya itu bukan dibayar per bulan, tapi dibayar per dia misalnya oh bikin 100 cucur berapa berapa puluh ribu, bikin 200 cucur berapa puluh ribu. Nah, itu bisa baru dimasukin ke biaya variabel. Oke, itu ya sekilas. Semoga nggak terlalu cepat. Nanti kalau misalnya ngerasa terlalu cepat, tulis aja di komen, jangan cepet-cepet dong, dan lain-lain. Oke, next ya. Oke, nah ini template-nya ya. Teman-teman senyamannya aja. Biasanya nyamannya mungkin entah di print atau misalnya di Excel. Sekarang udah zamannya online ya, bisa tulis nih atau coba klasifikasi dulu yang mana sih yang masuk biaya tetap, yang mana sih yang masuk biaya variabel. Oke, next-nya lagi. Nah, tadi kan aku simpelnya doang nih. Nah, gimana sih kalau misalnya udah mulai masuk ke pencatatan? Nah, kalau misalnya udah mulai masuk ke pencatatan segala macam, ini udah mulai panjang banget ya. Jadi kita dari awal lihat ya, oh ternyata misalnya sehari-hari biaya apa aja sih yang kita keluarkan. Nah, ini kita lihat nih secara daily segala macam. Baru yang kedua, kita kelompokin berdasarkan yang tadi udah aku mention. Yang mana sih yang biaya tetap, yang mana sih yang biaya variabel. Baru ketiga biaya produksi dan penjualan, keempat jumlah produksi, kelima biaya produk, baru terakhir HPP. Ini kan pusing ya, entah di screenshot dulu atau gimana. Nah, next-nya aku akan langsung kasih ilustrasinya aja nih, biar teman-teman lebih mudah. Oke, next-nya. Kita masih tunggu slide-nya. Oke. Nah, jadi ini itu adalah sesuai dengan step-step yang tadi. Jadi kan kadang mungkin beberapa dari teman-teman entah udah melakukan pencatatan atau belum. Nah, kalau misalnya belum, mulai nih catatan dulu, at least yang harian dulu. Sebenarnya apa aja sih pembeliannya? Nah kita misalnya kalau di case ini, oh ada bungkus plastik, ada biaya listrik, sewa kantor, dan lain-lain. Banyak nih ya. Nah, dari situ kita bisa satu-satu. Kita kelompokin yang mana sih yang biaya variabel dulu. Nah, yang semuanya berhubungan sama biaya variabel, itu kita masukkan ke biaya produksi yang step 2, yang langkah kedua. Hitung biaya produksi. Aku udah tulis itu adalah biaya-biaya yang sifatnya variabel. Contohnya yang tadi aku mention, biaya bahan baku. Terus kedua, biaya pekerja langsung. Yang ketiga itu adalah yang lain-lainnya nih, sewa toko, listrik, air, asuransi, dan penyusutan.
dan macam-macam. Nah, jadi memang ini itu kita liatin ya. Kita harus hitung satu-satu semua. Terus kita lanjut. Nah, begitu kita udah menghitung semua dalam rupiah. Masih di slide yang sebelumnya, sorry, Mbak Intan. Ini ada yang nanya light shop. Nah, itu mungkin teman-teman ya dari Lumo bisa jawab ya. Nah, ini HPP-nya, baru kita tambahin nih harga pokok produksinya berapa. Nah, baru kita ke langkah ketiga nih, harga pokok produksi. Terus baru kita tambahkan sama biaya tetap tadi ya. Entah kalau misalnya teman-teman pemasaran nih, pakai jualan pakai pamflet, kita printing, terus atau poster yang offline masuk situ. Ataupun kita pakai influencer ya, sekarang TikTok Ads, IG Ads, Instagram Ads, dan lain-lain. Admin, distribusi kan juga perlu ya. Kadang-kadang kita misalnya taruh barang, terus misalnya ada biaya logistiknya juga, keluar masuk, inventory manajemennya untuk beberapa itu juga perlu dimasukin. Nah, baru dapat harga pokok penjualan. Nah, jadi biaya produk per unit yang satuan akhirnya ketemu nih. Waktu itu aku pakai cara seperti ini nih untuk bantuin UMKM yang jualan kue cucur. Ketemu, jadi harga pokok penjualannya dibagi berapa sih yang dia produksiin. Oh, waktu itu misalnya 200 cucur, dibagi 200 cucur. Jadi ketahuan. Nah, kalau di case yang waktu itu aku bantuin, kue cucurnya ternyata marginnya kecil banget. Nah, kalau kita udah tahu misalnya, oh sekarang ternyata margin kita terlalu kecil, langkah selanjutnya itu adalah kita kan bisa re-strategize lagi ya, entah kita bisa meningkatkan harganya, atau kita coba misalnya mencari solusi gimana ya caranya agar bisa jualan lebih banyak produk dalam satu periode, satu batch. Misalnya kita jualannya pre-order, biar per batch-nya banyak tuh, kita bundling deh, atau kita misalnya kolaborasi dengan mitra lain deh, dan lain-lain. Nah, itu tujuannya memang jadi ketika kita ngomongin financial, itu nggak hanya sebenarnya tentang angka, tapi gimana caranya angka tersebut kita udah tahu, kita langsung sambung kaitkan nih dengan faktor-faktor lain. Oh, ternyata selama ini kita ketahuan nih, ternyata marketing kita ini terlalu mahal, atau misalnya distribusi kita ini nih terlalu fokus di satu, padahal sebenarnya distribusinya kurang maksimal dan segala macam. Jadi kita bisa tahu, oh ya udah deh kita distribusinya lebih baik pakai kanal yang lain, nggak pakai channel yang sekarang. Kita pakai kanal yang kedua, misalnya kanal ketiga, misalnya marketplace yang A kurang perform, kita pindah ke marketplace yang B dan seterusnya. Ini aku lihat presentasinya hilang ya. Mungkin dari teman-teman Lumo, sorry Lumi lagi. Bisa, oh nih Mbak Intan Recording udah in balik lagi. progress. Oke, Mbak Intan bisa Sorry di-share lagi. ya, ini Nggak ada apa-apa, Mbak. kendala teknis nih. Tiba-tiba terpental. Oke, udah sampai mana Kak barusan? Ini Yes, tadi masih di sini ya Kak? masih di bawahnya, sekarang boleh pindah. Oke, siap. Oke Kakak, silakan dilanjutkan. Oke, nah dari semua itu yang aku perhatikan memang selain memang tadi salah dalam ngitung atau bahkan nggak menghitung sama sekali, akar-akar permasalahannya kenapa sih? Karena ya teman-teman bisnis ini lupa nih bahwa sebenarnya pencatatan keuangan ini penting banget gitu. Jadi kalau misalnya tiap hari kita ada order, tiap hari kita ada pengeluaran, kita lupa atau kadang yang lebih parahnya lagi kita mencampurkan nih, oh duit keluar, duit masuk, aduh yang mana ya? Tapi kita lihatnya di rekening yang sama, kita cuma punya satu rekening, dan ternyata uang di rekening tersebut tercampur nih. Aduh kayaknya sekarang bensinnya lagi kurang nih, aduh ya udah gue pakai dulu deh uang usaha yang tadi barusan dapet, nanti akan dibalikin nih. Tapi tiba-tiba kita lupa dibalikinnya. Nah di situ nih penting banget untuk pemisahan harta pribadi sama harta usaha kita. Jadi mungkin salah satu alternatifnya kita bisa buka dua rekening ya kan. Jadi rekening kita sendiri dan kemudian rekening yang memang untuk kita punya bisnis. Jadi memang kadang untuk bikin rekening bisnis itu
agak susah sih, aku harus akui. Untuk rekening PT tuh rada susah untuk rekening korporat. Tapi yang bisa teman-teman lakukan kan sekarang satu KTP bisa ada lebih dari satu rekening kan. Nah, jadi nggak apa-apa misalnya di awal kalau misalnya masih usaha individu bisa pakai nama KTP teman-teman dulu, tapi rekeningnya rekening yang lain gitu. Nah, nanti tiap bulan atau misalnya tiap 2 minggu sekali, itu bisa kita recap, kita summarize, kita lihat nih apakah beneran nih uang kasnya masuk ke kita atau ternyata salah transfer mungkin kalau buat yang online dan segala macam. Jadi memang selain pencatatan, sistem juga penting banget ketika udah ngomongin bisnis semuanya. Terus kemudian jangan lupa yang ini gaji pengusaha ini. Nah, gaji pengusaha kadang-kadang kita ya udahlah kita satuin aja. Nah, ini akan bersangkutan sama gaji yang tadi. Jadi gaji kita sendiri, gaji pemilik usahanya itu nggak diperhitungkan. Padahal kan sebenarnya itu masuk ya ke biaya tetap dan itu akan mempengaruhi nggak hanya mungkin sekarang nggak terlalu kelihatan, tapi nanti ke depannya nih akan gimana. Dan yang terakhir tentunya perencanaan keuangan ya. Gimana pada akhirnya yang tadi kita punya financial goals dan strategi kita ini akan align nggak? Akan bisa bersinggungan atau tidak. Nah, next-nya. Oke, mungkin yang paling krusial itu adalah yang tadi ya, lupa atas catatan keuangan sendiri. Ini simple, yang tersimpelnya. Aku akan ngasih yang tersimpel sampai yang agak ribet, sampai cara shortcut-nya gitu ya. Kalau misalnya di sini paling gampang itu kalau males, ya kita bisa mulai harian nih. Harian, kegiatannya apa, uang masuk, uang keluar. Tapi aku yakin teman-teman di sini udah lebih advance lah ya. Jadi jangan seperti ini gitu ya. Ini bukan best practice-nya. Nah, coba next-nya. Nah, teman-teman itu bisa mulai kalau belum yang manual sama sekali, kita at least upgrade nih, kita masuk ke Excel. Ya kan? Kalau misalnya di Excel, kita bisa tulis nih satu-satu, mana sih yang pendapatan, dan ketika misalnya kita pendapatan, itu ada pendapatan dari mana aja. Kalau teman-teman bisa contohnya, ini kan aku, sorry ya, contohnya ini disclaimer ini untuk pribadi, kalau misalnya untuk bisnis, pendapatannya itu kalau teman-teman punya lebih dari satu revenue stream atau satu strategi monetisasi, nah itu bisa dirincikan satu-satu. Oh, untuk yang kolom pertama nih, kita misalnya dapat pendapatannya itu dari let's say tadi ya margin produk. Tapi yang kedua, kita bikin kolom yang kedua bawahnya, kita juga ada yang berlangganan nih. Nah, itu ditulisin satu-satu. Atau mungkin kita mulai pakai ads nih, ads-nya itu jadi brand-nya, kalau misalnya B2B, brand-nya bayar kita, nah kita dapat duit. Nah itu kemudian kita bisa totalin, oh pendapatan kita berapa. Kalau pengeluaran bisa tadi ya yang udah kita bahas bareng-bareng, kayaknya nggak harus diomongin lagi. Nah next-nya, terus kalau misalnya buat personal, kalau teman-teman males, untuk personal sendiri bisa pakai aplikasi. Ini aku kasih salah satu contoh aja, tapi sebenarnya udah banyak banget ya. Selain Money Lover ini, sekarang udah banyak banget. Ada Finco. Finco itu bisa agregasi semua akun teman-teman, terus teman tinggal grouping aja. Mana sih pengeluaran kita tuh yang masuknya hiburan, yang masuknya itu ternyata adalah yang berhubungan sama bensin, berhubungan sama makanan, grocery, dan lain-lain. Jadi aplikasinya banyak banget ya, nggak hanya Money Lover aja. Nah, satunya lagi, ini kan kalau personal, next-nya, kalau yang untuk bisnis juga bukan cuma buku kas aja, ada banyak buku warung yang setipe sekarang startup udah banyak banget untuk bisa mencatatkan eh, pengeluaran teman-teman dan bahkan nggak cuma laba rugi doang nih. Kalau teman-teman kan biasanya apalagi yang bayarnya itu terms, jadi misalnya nggak langsung bayar, mungkin nunggu sebulan, atau mungkin 1 minggu, dan lain-lain, itu kan ada hutang piutang. Terkadang kalau misalnya yang bukan jurusan akunting atau belum punya tim dari keuangan akan susah nih. Nah, ini mungkin bisa mulai dulu nih pakai aplikasi seperti ini. Atau kalau yang lebih advance-nya lagi, bisa cari aplikasi-aplikasi ERP, ya kan? Jadi misalnya software accounting seperti jurnal, nah itu juga bisa dieksplor. Nah, oke.
kita langsung move on lagi. Yang terakhir banget adalah ketika kita udah tahu, oh ternyata uang kita kelebihan, pendapatan kita ada lebih, atau pendapatan kita malah lebih lebih sedikit nih dibanding pengeluaran kita. Tapi kita punya rencana, kita punya goals, bahwa kita ingin grow 50%, wah terlalu tinggi misalnya, oke deh, grow 20% tadi ya, pendapatannya 20% per tahun. Gimana ya cara untuk menjangkau set goals tersebut? Oh, pertama misalnya kita akan buka cabang yang tadi ya, kasusnya Haji Plung. Selain kita buka cabang baru 10 cabang dalam 5 bulan, kita juga tentunya perlu hire tim kan, tim yang baru. Atau kita ngerasa, oh selama ini nih kita terlalu konvensional nih, padahal kita sebenarnya menyasar milenial, dan kita tahu bahwa milenial itu lebih menyukai untuk mengakses yang berhubungan sama media sosial. Jadi kita harus meningkatkan presensi kita di media sosial. Ya udah deh, kita tambah distribusi plus tim yang memang fokusnya di social media manager misalnya. Jadi megang sosial media, mulai bikin branding segala macam. Nah, tapi kita udah bermimpi besar, kita udah punya strategi, udah jelas nih segala-galanya. Kita yakin dengan strategi itu, kita punya pendapatan itu akan meningkat 20%. Tapi ternyata ada satu masalah, yaitu kita tidak memiliki dana yang kita butuhkan. Nah, kalau begitu ceritanya, apa sih yang perlu kita pikirkan gitu ya, next? Kalau udah ngomongin pendanaan itu udah mulai ngomongin tidak hanya pendanaan internal, tapi juga pendanaan eksternal. Tapi yang lebih pentingnya lagi adalah yang tadi kan, pertama kita balik ke dulu, bertanya sama diri kita, bertanya sama tim bisnis kita. Tujuan untuk investasinya apa? Kita mau yang di skema tadi, kalau yang balik ke case-nya Hanji Plung, oh dia maunya yang sangat-sangat hyper growth, memperluas pangsa pasar. Atau mau yang survivability aja nih, pendapatannya yang growth-nya yang moderat aja. Nah, ini akan mempengaruhi kan, mempengaruhi untuk apanya nih, pengeluarannya apa. Oh, kalau misalnya kita mau biasa aja, ya udah kita nggak perlu pikirin modal untuk capex. Capex itu tuh misalnya kita beli mesin baru, kita misalnya sewa tempat baru karena kita mau buka cabang baru. Nah, itu adalah yang masuknya ke capex. Dan biasanya capex atau capital expenditure ini tuh biayanya yang paling besar, gede, puluhan juta, ratusan juta. Nah, tapi kalau misalnya kita mau stay survival aja, kita hanya bertahan dengan 2 cabang yang tadi yang udah ada, bertahan dengan kondisi kita sekarang, artinya kita hanya perlu modal untuk bantu kita bisa operasional sehari-hari nih. Nah, kita sehari-hari butuh apa aja sih? Oh, butuh biaya admin. Oh, butuh biaya logistik aja sekian. Oh, butuh misalnya supply, pen, pensil di kantor, segala macam. Nah, itu masuknya ke operasional. Yang terakhir, arus kas ya. Arus kas biasa lah ya. Nah, yang terakhir, baru kita tanya, oke, ternyata kalau misalnya kita udah tahu ini uang itu untuk apa aja, baru kita pikirkan. Kalau misalnya biaya yang kita butuhkan nggak terlalu banyak, berarti kita bisa mulai entah kita tanya sekeliling kita gitu ya, atau mungkin dari teman kita atau dari keluarga kita. Itu yang biayanya sedikit. Tapi kalau misalnya biayanya yang kita butuhkan sangat banyak nih, karena kita emang mau menjadi hyper growth business. Nah, kita mulai harus berpikir, oke, kita harus mulai cari investor-investor yang duitnya banyak. Nah, nah kalau di sini mungkin aku simple aja ya. Jadi kalau kita dari tadi sambungkan dengan kasus atau case tadi yang di awal aku tampilkan, yaitu tentang case-nya Han Jiplung, dia itu let's say udah tahu, dia udah menghitung, dia udah tahu bahwa omsetnya atau misalnya dia punya pendapatan kotor itu 500 juta dari 2 cabang. Nah, tapi akhirnya di langkah kedua, setelah dia menimbang-nimbang beberapa faktor, dia diskusi dengan timnya, ternyata dia nggak mau pendapatannya itu segini-segini aja, atau pertumbuhannya tuh ya udah moderat aja. Dia itu mau skema yang lebih besar lagi, dia mau pertumbuhannya itu 20%.
Ya, karena dia ingin menjangkau pelanggan tidak hanya di daerahnya, misalnya awalnya dia hanya fokus di satu daerah Bandung gitu ya, dia mau sekarang ke Jakarta juga, terus ke Surabaya juga, dan lain-lain. Nah, itu makanya dia buka cabang nih ke kota lain dan tempat lain. Nah, otomatis ternyata pas dihitung-hitung, semuanya itu dia membutuhkan dana 1 miliar untuk 5 bulan ke depan. Nah, baru nih berlanjut ke siapa sih nanti investor yang cocok. Siapa sih investor yang akan align satu visi dan misi untuk bisa bergabung dan membantu bisnis kita, tidak hanya dari sisi uang, tapi juga dari sisi strategik gitu ya. Network, terus kasih pengetahuan, dan segala macam. Oke, nah mungkin udah gitu aja. Aku lupa sih ini next-nya apa slide-nya. Sepertinya udah ya, oke. Kayaknya segitu aja. Jadi mungkin sedikit ini nanti kayak appendix aja. Cuman pesannya adalah memang ketika udah kita ngomongin financial goals, itu nggak bisa ngomong, oke kita udah fokus ke goalnya aja, tapi kita harus mikirin nih, keadaan kita sekarang seperti apa. Kalau misalnya belum pernah bikin bisnis, kita harus mengestimasi sebenarnya kalau kita akan deploy atau bener-bener launch bisnis idenya, itu aktualisasinya akan seperti apa. Nah, baru itu akan dikaitkan dengan visi kita, mimpi besar kita, atau goals kita tadi, yang dimana itu juga harus didukung atau dilanjutkan dengan strategi. Karena tanpa strategi, tanpa eksekusi yang bagus, tanpa komunikasi yang bagus, semuanya nggak akan bisa bagus lah hasilnya, nggak akan perfect gitu. Oke, itu aja dari aku. Hopefully simple materinya, waktunya juga semoga nggak kepanjangan ya, takutnya kepanjangan bosen teman-teman nanti ngantuk semua. Jadi kita langsung akan Q&A aja ya, aku serahkan lagi ke Mbak Intan aja nih. Oke, wah luar biasa banget. Kita kasih applause dulu dong untuk Kak Cynthia. Thank you Kak Cynthia untuk materinya, luar biasa banget nih teman-teman gitu ya. Kita jadi banyak banget pengetahuan gitu ya untuk kemudian kita manajemen keuangan kita lebih baik lagi gitu ya, dari bisnis ataupun dari perseorangan juga ya Kak ya. Seperti Betul. itu. Nah, Oke, kita langsung aja gitu. Ada 11 menit lagi kurang lebih, kita akan langsung Q&A aja nih teman-teman semuanya. Kalau misalkan nanti ada hal-hal yang mau ditanyakan, boleh banget ya. Nah, aku coba mau share. Tadi ada yang tanya dari Rumona Rizky Prasetyo, Lighthouse itu apa ya? Nah, ini dia teman-teman semuanya. Ini adalah aplikasi terbaru yang kita luncurkan teman-teman. Jadi pasti ini untuk aplikasinya sudah di-share linknya oleh teman sahabat Lumi di kolom chat. Jadi teman-teman boleh banget nih untuk langsung coba aja nih untuk mendapatkan experience yang baru lagi untuk teman-teman semuanya dalam pencatatan keuangan teman-teman seperti itu. Jadi boleh banget ya untuk langsung coba nih ya. Sahabat Lumi boleh juga nih untuk langsung sharekan juga di kolom chat ya terkait linknya. Seperti itu ya, Lumona Rizky. Kalau nanti ada hal-hal yang mau ditanyakan, kita diskusi bareng aja. Itu adalah satu aplikasi baru untuk pencatatan keuangan lebih update, teman-teman. Jadi pastiin ya, teman-teman udah jadi yang pertama yang nyoba aplikasi ini. Jadi pastiin ya untuk melihat. Nah, juga teman-teman semuanya, silahkan nih untuk mengisi link absensi yang belum gitu ya, yang belum malah ngisi link absensi, karena banyak banget teman-teman benefit yang teman-teman bakalan dapetin. Oke, kita langsung aja untuk ke Q&A teman-teman semuanya. Di sini ada masih dari Lumona Rizky nih, Kak Cynthia. Ada dua pertama, bagaimana caranya untuk memulai strategi bisnis usaha yang ada di Indonesia, Kak? Oke, caranya memulai strategi bisnis usaha yang ada di Indonesia. Ini kan pertama ya, aku nggak pernah ada formula pastinya, karena pertama balik lagi sama industri yang teman-teman pilih. Nah, tentunya sebaiknya ketika kita memilih industri di awal pun kita harus sesuaikan nih dengan expertise atau kemampuan kita, keahlian kita. Memang kalau misalnya bukan kita mungkin bisa menggait
teman-teman lain atau yang kita tahu network kita untuk bisa bergabung dengan bisnis kita untuk saling melengkapi. Jadi setidaknya memang kalau misalnya di awal pasti itu adalah pilih vertikalnya. Mau masuk mana dulu nih? Mau fashion, mau F&B, atau mau ke agriculture, atau mau ke grocery, quick commerce ya sekarang yang lagi hits banget. Atau apa? Nah, kemudian baru kedua kita kumpulkan timnya nih. Tim seperti apa sih yang kita butuhkan? Kalau misalnya kita ngomongin tentang fashion gitu ya, berarti kalau kita misalnya berbicara tentang produk yang kita manufaktur sendiri, tentunya kita butuh tidak hanya tim bisnis, tapi juga tim desain. Yang paling penting kan key personnya desain. Tapi kalau misalnya desainnya udah bagus, udah keren banget nih produknya, tapi kurang ada nih yang bisa memasarkan, yang membantu memperluas, mendistribusikan ke orang-orang. Di situ kita butuh teman yang bisa punya pengalaman dalam bisnis, dalam marketing, sales, dan kalau misalnya kita udah mulai mau masuk fashion tapi ke arah online, nah di situ kita butuh mungkin CTO nih. Nah, itu teman-teman yang mungkin belajar software engineer kita ajak nih menjadi tim kita. Nah, jadi memang kita harus bisa kotak-kotakin nih ya, kita butuh tipe-tipe yang seperti apa aja sih background-nya. Nah, itu. Jadi kalau misalnya tadi udah vertikal, kita udah tahu mau masuk mana, terus kemudian tim, terus kita jangan lupa masuk ke yang tadi aku udah bicarakan, yaitu adalah strategi monetisasinya. Karena pada akhirnya kita kan maunya jadi bisnis yang for profit ya, artinya menghasilkan uang, ataupun mungkin yang kedua itu social enterprise, menghasilkan uang, tapi at the same time kita juga menghasilkan dampak baik, baik ke lingkungan, sosial, dan lain-lain. Tapi keduanya itu harus memiliki monetisasi, strategi monetisasinya. Nah, itu yang tadi aku udah bahas ya. Bisa kita tentukan nih, oh mungkin lebih cocok kita ambil margin dari produk dulu nih. Atau kalau kita bikin marketplace, oh kita cari fee marketplace-nya berapa gitu ya. Nah, ataupun yang lain misalnya subscription-nya berapa. Nah, kita coba komparasi-komparasi. Nah, itu adalah 3 yang paling penting gitu ya. Dan yang tentunya pastinya akan didukung, disokong dengan berbagai data. Apakah vertikal yang kita masukin ketika kita milih fashion sebenarnya nih adalah industri yang paling populer gak sih? Oh iya dong, kalau misalnya menurut data industri Kemenparekraf gitu ya, salah satu industri kreatif yang paling cukup memiliki revenue atau penyumbang paling besar itu adalah fashion dan juga F&B. Berarti ya dua itu adalah yang paling kita highlight dan kita udah tahu nih potensinya besar gitu. Itu sih paling semoga menjawab. Oke, seperti itu ya Lumonar Rizky. Ada satu lagi nih Kak terkait masih dari Lumonar Rizky. Produk-produk apa aja sih yang harus kita hadapi bisnis ini di bidang perdagangan Kak UMKM? Produk-produk apa aja mungkin ya menurut Kakak yang memang saat ini bisa nih untuk dalam menghadapi, sebentar Kak, produk-produk apa aja sih yang harus kita hadapi bisnis ini di bidang perdagangan atau UMKM gitu Kak? Mungkin kalau produk jasa berarti mungkin ya di bidang perdagangan aku agak bingung sih sama pertanyaannya. Ya, boleh mungkin Lumonar Rizky gitu ya terkait pertanyaannya bisa lebih dispesifikasikan gitu ya. Kalau aku rangkum sih mungkin dari bidang perdagangan, produk-produk apa saja sih yang harus kita hadapi bisnisnya ini. Oke, mungkin untuk Lumonar Rizky boleh banget ya untuk dispesifikasikan pertanyaan nomor 2-nya, silahkan. Bagi Lumonar-Lumonar yang lain, kalau misalkan ada hal-hal yang mau ditanyakan, boleh banget nih. Kita ada waktu 5 menit lagi untuk kemudian bisa berdiskusi langsung gitu ya dengan Kak Cynthia. Silakan kalau misalkan ada hal-hal yang mau ditanyakan lagi. Kalau belum ada, aku mungkin ya tanya ke Kak Cynthia nih Kak. Menurut Kak Cynthia sendiri ya kan, karena kan Kakak sudah berkecimpung di dunia manajemen finansial ini udah lama banget ya Kak ya. Kira-kira udah berapa lama sih Kak? Sebenarnya aku baru lulus banget itu tahun lalu, Oktober tahun lalu, tapi emang udah dari event tahun pertama aku masuk pun aku udah langsung magang. Jadi 4 tahun, 4,5 sampai 5 tahun. Oke, menurut Kakak sendiri gitu ya, karena kan kita sebagai business owner tentunya ya selalu dituntut untuk manajemen finansialnya itu lebih baik gitu ya Kak ya.
karena dari sana kita juga bisa melihat track record kita bisnis seperti apa dan lain sebagainya. Nah, menurut kakak gitu ya, yang hal mudah banget gitu yang perlu kita aware gitu ya selaku business owner itu dari pencatatan keuangannya itu apa sih kak gitu? Secara general aja menurut kakak, supaya kita tuh nggak tiba-tiba kok pendapatan kok berkurang gitu, atau misalkan pengeluarannya kok malah jadi melunjak dan sebagainya. Apa sih concern khusus gitu kak, strategi dari kakak untuk bisa minimalisir itu kak? Oke, jadi kalau misalnya pertama kan ya mungkin kita tanyain dulu ya, apa sih faktor atau komponen yang paling penting gitu ya ketika kita bicara keuangan, apalagi yang berhubungan sama bisnis gitu ya, bukan yang personal gitu. Aku bicara misalnya tentang bisnis, keuangan dalam bisnis, pasti teman-teman semua punya satu tujuan gitu, yaitu adalah untuk menghasilkan profit atau keuntungan. Nah, gimana pada akhirnya kita itu untuk bisa mengidentifikasi itu, kita sebisa mungkin untuk melakukan yang tadi pencatatan, baik dari sisi uang masuk dan juga uang keluar. Nah, dari situ aja akan lebih kelihatan. Nah, yang tadi seperti aku juga udah bilang, nanti ketahuan nih kalau misalnya kita ternyata udah profitnya positif, nah kita bisa ambil strategi apa. Kita bisa mungkin kembangkan produk baru atau misalnya tambahkan tim, perbesar tim segala macam. Tapi berbeda nih kalau misalnya ternyata case-nya itu kita malah rugi gitu ya. Justru pengeluaran kita lebih banyak. Nah, mungkin kita akan berkaca justru ya dengan ada pencatatan keuangan, kita berkaca jadinya ternyata selama ini ada apa sih efisiensi yang terjadi? Apakah efisiensi di tim, efisiensi di produk yang ternyata nggak laku, atau mungkin efisiensi tidak inefisiensi di sistemnya dan segala macam. Nah, jadi memang itu tujuannya dulu gitu ya. Kalau misal ditanya pentingnya gimana, ya pertama harus melekat sama tujuan-tujuan itu dulu sih. Dan kalau misalnya tentunya, kalau sekarang gitu ya, mungkin yang pasti kita harus lakukan adalah membiasakan untuk punya habit ya melakukan pencatatan itu. Karena kalau teman-teman nanti beranjak tiba-tiba bisnisnya udah jadi besar, pencatatan ini akan jadi penting banget ketika berhadapan langsung dengan investor gitu. Karena akan ditanyakan nih selama ini hasil bisnisnya seperti apa sih, performa bisnisnya seperti apa sih. Seperti itu. Ini jadi melenceng ya jadinya. Oke kak, seperti itu. Oke kak Cynthia, karena waktunya juga sudah mau habis gitu ya kayak. Mohon maaf kalau ada suara-suara yang kurang ini ya kayak, karena sedang di luar jadi agak kurang kondusif, nggak apa-apa. Yap. Untuk terakhir nih kak, ada pesan-pesan nih untuk kak Cynthia sendiri terkait teman-teman selaku business owner gitu ya, untuk kesan-pesan atau misalkan pesan-pesan terakhir nih untuk dari kak Cynthia kepada teman-teman selaku business owner gitu. Silakan kak untuk terakhir. Oke, mungkin teman-teman business owner, aku salut banget sama kalian karena kalian sudah punya eagerness gitu ya, courage untuk memang mengembangkan suatu bisnis. Karena aku yakin untuk mengembangkan satu bisnis aja pun butuh tantangan gitu ya, dan butuh dorongan gitu ya, motivasi untuk benar-benar bisa develop produk, develop tim segala macam. Nah, teman-teman pokoknya jangan pantang menyerah gitu ya, baik di posisi sekarang dan juga selain jangan pantang menyerah juga jangan cepat puas dengan kondisi sekarang gitu ya. Ketika karena sekarang kompetitor makin banyak, kompetitifnya, landscape-nya semakin ketat banget nih ya. Nah, teman-teman juga harus aware nih dengan keadaan sekitar dan peers-peers yang ada agar bisa tetap continue ya bisnisnya dan terus bisa lebih maju lagi gitu. Oke. Nah, luar biasa banget. Kita kasih applause lagi dong untuk Kak Cynthia. Kak Cynthia, karena kita keterbatasan dengan waktu, bukan nggak mau berlama-lama gitu ya dengan Kak Cynthia. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa lagi sharing session gitu ya Kak dengan Kak Cynthia. Itu aja dari Lumi Intan, teman-teman semuanya. Jangan lupa bagi teman-teman yang tadi belum sempat mengisi link absen, boleh banget untuk mengisi link absen yang sudah sahabat Lumi share di kolom chat. Bagi teman-teman di kawasan live streaming di YouTube, silakan teman-teman untuk menuju kolom deskripsi ya, untuk kemudian teman-teman bisa juga untuk mengisi link absensi seperti itu. Dan juga teman-teman silakan untuk mencoba aplikasi baru pencatatan
keuangan. Nah, teman-teman silakan untuk mencoba experience baru gitu ya, terkait pencatatan keuangan yang mudah, simple juga ada di Lighthouse teman-teman semuanya. Nanti untuk linknya sudah sahabat Lumi share di kolom chat. Oke, kita aturkan terima kasih banyak kepada Kak Cynthia. Kak Cynthia makasih banyak ya sudah sharing di sore hari ini. Mudah-mudahan Kak Cynthia sehat selalu dan juga terus sehat juga menyehatkan orang lain dengan sama-sama kita memaksimalkan gitu ya pencatatan keuangannya juga. Jadi tidak hanya sehat secara mental juga tapi sehat terkait keuangan kita gitu ya Kak ya. Amin. Apalagi kita bisnis gitu. Ya, physical dan sehat finansial ya. Oke, terima kasih Mbak Intan. Terima kasih teman-teman di sini ya atas waktunya. See you mungkin minggu depan yang mau join juga. Kayaknya aku juga diundang sama ya. Nanti nggak tahu ketemu Mbak Intan lagi atau apa. Minggu depan katanya topiknya itu effective saving concept. Semoga bisa ketemu teman-teman lagi nih yang di sini. Oke. Terima kasih teman-teman. Izin live ya. Oke, itu aja dari Rumi Intan teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di webinar Tanya Ahli selanjutnya. Bye semuanya. Assalamualaikum.